Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faruq Umar bin Khattab. Ia adalah sahabat Nabi yang agung bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurasyil Al-Adawi. Kunyahnya Abu Hafsal dan gelarnya Al-Faruq. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah peristiwa Tahun Gajah, 40 tahun sebelum hijrah. Ayahnya, Khattab bin Nufail, tidak menjumpai masa kenabian. Sementara ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah Al-Mahzumiyah. Tidak ada riwayat yang menyatakan tentang keislamannya. Tidak pula hidupnya di masa kenabian. Pada masa mudanya dan di antara teman-temannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang keras dan kuat, dan termasuk kalangan Quraisy yang terpandang pada masa jahiliyah. Umar mengadakan pembicaraan dengan suku-suku yang lain atas nama Quraisy. Ketika Allah mengutus nabinya, Muhammad, pada mulanya Umar bersikap keras kepada beliau juga kepada kaum muslim yang lain. Namun kemudian Allah menakdirkan bahwa ia mendapat hidayah hingga masuk Islam berkat Nabi Muhammad. Di rumah Arkam tahun 6 dari kenabian, 3 hari setelah keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar bin Khattab seorang yang kuat dalam kebenaran. Tidak takut pada kecaman orang yang mengancam demi membela kebenaran. Di antara bentuk keberanian serta wibawanya ia menyatakan secara terbuka di hadapan orang-orang Quraisy bahwa ia hijrah ke Madinah. Sementara orang-orang muslim lainnya keluar secara diam-diam. Kewibawaannya yang tinggi ini hingga membuat orang-orang tidak berani duduk di halaman rumah. Jika anak-anak yang sedang bermain melihatnya maka mereka berdiri berhamburan. Padahal ia bukanlah orang yang kejam, bukan pula orang yang sombong. Umar bin Khattab termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, dan termasuk kalangan ulama generasi sahabat Nabi terkemuka. Di samping itu ia juga adalah sosok yang zuhud. Ia menyaksikan berbagai peristiwa peperangan bersama Nabi, dan rela mengorbankan harta dan jiwanya dalam membela beliau. Abu Bakar menginginkan satu sosok yang mampu mengemban tanggung jawab sepeninggalnya. Ia pun bermusyawarah dengan sejumlah sahabat mengenai Umar bin Khattab. Ternyata mereka memberikan penilaian yang baik tentang Umar. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mewasiatkan penetapan Umar sebagai khalifah sepeninggalnya. Umar dibaiat sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Pemerintahan Umar berlangsung selama 10 tahun. Banyak prestasi penting yang telah dicapainya serta kerja besar lainnya. Hingga Ibnu Mas'ud mengatakan, keislaman Umar merupakan penaklukan. Hijrahnya merupakan kemenangan, dan kepemimpinannya adalah rahmat. Umar adalah orang pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin, orang pertama yang mengumpulkan jamaah untuk menunaikan sholat di malam bulan Ramadan, tepatnya pada tahun 14 Hijriah, serta orang pertama yang membukukan penanggalan dengan mengacu pada hijrah, tepatnya tahun 16 Hijriah. Dialah yang menetapkan pajak, sebagaimana ia juga yang membangun berbagai negeri, mengangkat para hakim, membuat berbagai pembukuan, menetapkan pemberian gaji, menunaikan ibadah haji bersama jamaah sebanyak 10 kali ibadah haji berturut-turut, memperluas masjid, dan dialah yang pertama kali menghamparkan kerikil di Masjid Nabawi. Pada masa pemerintahannya, berbagai penaklukan berhasil dicapai di berbagai wilayah Syam, Persia, Mesir, dan berbagai penjurunya. Umar berjalan sendirian tanpa pengawal, tidak pula penjaga. Ia keluar untuk mengetahui kondisi rakyat di malam hari. Umar juga dikenal sebagai sosok yang sangat adil, dan berpihak pada orang yang disalimi, sampai haknya dikembalikan kepadanya. Oleh karena itu semua orang segan kepadanya. Pada suatu hari, Umar berdoa kepada Rabb-Nya, "Ya Allah, anugerahilah aku mati syahid di jalan-Mu, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulullah." Allah benar-benar memperkenankan permohonannya, yakni saat ia mendapat serangan dari budak Mughirah bin Syubah yang bernama Abu Luluah Al-Majusi. Saat ia sedang berdiri di mihrab untuk menunaikan sholat subuh bersama umat Islam lainnya, ia terkena sejumlah tikaman pada bagian punggungnya yang mengantarkannya pada kesyahidannya pada malam Rabu, tepatnya 3 malam sebelum berakhirnya bulan Zulhijjah tahun 23 dari Hijrah. Umar dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq di Masjid Nabawi setelah meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah, karena tempat itu merupakan bagian dari kamar Aisyah dan tempat tinggalnya.